picker sulit. Oak, mari kita mulai. Pembebasan Irian Barat. Diplomasi dengan pihak Belanda sesuai dengan isi kesepakatan Konvensi Meja Bundar atau sering disingkat sebagai KMP. Permasalahan mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda setahun setelahnya. Maka dari itu, setelah RIS berdiri atau pengakuan kedaulatan wilayah Irian tidak termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia lagi. Semestinya, di akhir 1950-an, Irian Barat dikembalikan ke dalam kedaulatan Indonesia. Namun, sepertinya hal tersebut tidak berjalan mulus. Sebab ada indikasi pihak Belanda berusaha mengingkari kesepakatan yang telah disepakati. Berikut di antaranya, melalui diplomasi. Pemerintah Republik Indonesia saat itu mengambil langkah diplomasi dalam upayanya membebaskan wilayah Irian Barat dari kekuasaan bangsa Indonesia. Langkah tersebut lebih dipilih oleh bangsa Indonesia demi menghindari pecahnya konflik bersenjata di kedua belah pihak yang akan memakan korban jiwa, baik dari pihak bangsa Indonesia sendiri maupun di pihak bangsa Belanda. Berikut langkah diplomasi yang pemerintah Republik Indonesia lakukan demi memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat, merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang dulunya berada dalam kekuasaan Belanda. Irian Barat masuk bergabung menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia harus melalui perjuangan yang panjang penuh dengan pengorbanan. Karena kesamaan visi misi dan latar belakang, maka pemerintah berusaha memperjuangkan pembebasan wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan berbagai upaya, yakni dalam bentuk diplomasi, politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata. Hasil perjuangan pembebasan sesaat setelah disepakatinya perundingan di kota New York pada 19 Agustus 1962. Kemudian datang surat perintah penghentian adu tembak di antara kedua pihak. Dan dimulainya gencatan senjata, maka dengan begitu operasi Jaya Wijaya tidak jadi dilaksanakan. Pada 1 Oktober 1962, secara resmi Belanda melakukan serah terima pemerintahan Irian Barat pada UNTEA atau PBB sebagai bagian dari pemenuhan isi perjanjian New York. Dan kemudian pada 1 Mei 1963 PBB pun menyerahkan pemerintahan Irian Barat pada Indonesia. Upaya pembebasan Irian Barat pun juga dilakukan dengan membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat. Pemerintahan sementara tersebut dibentuk oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo pada saat hari jadi kemerdekaan ke-11, yakni pada 17 Agustus 1956. Pemerintahan sementara tersebut didirikan sebagai upaya mengukuhkan kedudukan Irian Barat masuk ke dalam kedaulatan Republik Indonesia. Daerah yang masuk ke dalam wilayah provinsi baru ini sebagian merupakan wilayah yang masih di bawah kekuasaan Belanda dan juga ditambah beberapa wilayah lain seperti Tidore, Oba, Patani, dan Wasile di Maluku Utara. Sementara pusat pemerintahan
berada di Soa Asiu, Tidore, Maluku yang diumumkan pada 23 September 1956. Hal tersebut dilakukan dengan sebuah syarat, yakni pemerintah Indonesia harus mengadakan perpera penentuan pendapat rakyat. Maka dengan begitu, masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir. Perpera sesuai amanat Dewan PBB pada 1969 akhirnya dilangsungkan di Irian Jaya, dan hasil dari perpera ialah bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Diplomasi melalui sidang di PBB. Karena segala upaya perundingan yang diusulkan kepada pihak Belanda tidak menghasilkan kesepakatan apapun, maka pemerintah Indonesia pun mengambil langkah membawa permasalahan tersebut ke From PBB. Hal tersebut diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1953. Namun, sayangnya hingga Desember 1957, usaha pemerintah Indonesia tersebut belum mendapat respon yang positif. Sebab suara dukungan pada saat sidang umum PBB yang diperoleh kurang dari 2/3 suara keseluruhan peserta sidang. Terima kasih telah menyaksikan video kami.